Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Perdana Gapura Prima Tbk, kode sahamnya GPRA. Seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Oke, ini saya ambil dari materi public expose ya, di tahun 2020. Ini diadakan di tanggal 26 Juni di tahun 2020. Jadi perseroan ini bergerak di sektor properti ya, di sektor properti. Jadi kita bakal coba bahas sekilas. Nah, nama perseroannya ini adalah Perdana Gapura Prima Tbk. Jadi memiliki keunggulan-keunggulan yang menurut saya cukup menarik, yaitu pertama punya pengalaman lebih dari 30 tahun ya, dengan merek yang kokoh. Jadi brandnya ini udah cukup ternama. Nanti kita bakal lihat produk-produknya apa aja. Lalu reputasinya juga cukup bagus. Diversifikasi portfolio yang cukup baik ya. Ada rumah hunian, ada bangunan tinggi atau high rise building. Lalu ada juga properti niaga, kantor, dan juga hunian dengan layanan. Nah, lalu juga memiliki tim penjualan ya, tim penjualan, lalu kredibilitas yang bagus dan memiliki pengembangan terbaik dan ternama dalam pengembangan mixed use dengan area pengembangan lebih dari 3 hektar dengan wilayah yang strategis. Nah, jadi ini Perdana Gapura Prima tahun 1987 didirikan ya, dan di tahun 2007 menjadi perusahaan terbuka atau go public. Yang cukup menarik dari struktur korporasi ini adalah perusahaan ini, si GPRA, ini dimiliki oleh PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia sebanyak 27,19%. Lalu sekitar 41,34% ini dimiliki oleh PT Abadi Mukti Guna Lestari. Sekitar 8,54% dimiliki oleh Major Intelligence Limited. Nah, yang cukup menarik adalah kenapa kok ada PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Nah, ini perlu dipertanyakan ya di sini. Lalu struktur pendapatan dari si Gapura Prima sendiri atau GPRA ini ada dari development dan juga ada dari recurring ya, revenue. Nah, kalau yang dari development revenue ada dari landed house dan juga ada dari apartemen ya. Di sini nama-namanya mungkin cukup menarik ya, cukup menarik, seperti landed house-nya ada Bukit Cimanggu City, ada Metro Cilegon dan seterusnya. Untuk apartemen ada The Beleza Permata Hijau ya, jadi itu yang gede banget di Permata Hijau. Ada Gapura Prima Plaza, ada Great Western Resort, ada Bellevue Place, ada Kebagusan City dan seterusnya. Lalu untuk recurring revenue ini ada hotel ya, ada Beleza Suites, ada Horizon Serpong Hotel, dan juga ada Horizon Bufana Hotel. Untuk komersialnya ada Beleza Shopping Arcade, ada Beleza Office, Great Western Resort Mall, Water Park Resort, dan juga ada office-nya Gapura Prima Plaza Office. Nah, ini untuk jajaran komisaris dan jajaran direksinya seperti ini. Dan untuk portofolionya sendiri ada perumahan, service apartment, rekreasional, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, dan perkantoran. Nah, kita bakal coba lihat ke financialnya dalam beberapa tahun terakhir ya, dari 2014 ke 2019, pendapatan perseroan ini cukup stabil ya, revenue-nya sekitar 500 sampai 300-an miliar. Jadi memang di kisaran ini aja nih revenue-nya kita lihat. Dan untuk labanya untuk pemegang saham ya, pemilik entitas induk, itu kecenderungannya sekarang udah mulai stabil di kisaran 40 sampai 50 miliar. Ya, 40 sampai 50 miliar. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari kinerja terakhirnya di 9 month di 6 bulan 2020 ya, ini total pendapatannya 144 miliar. Ya, turun cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 yang bisa mencatatkan 185 miliar. Laba bersihnya yang tadinya 25 miliar turun menjadi 7 miliar. Nah, kalau dari untuk pemilik entitas induk yang tadinya 21 miliar sekarang udah sisa 1 miliar. Makanya nggak heran harga sahamnya sempat turun ke harga 50 ya. Sejak pandemi sempat turun ke 50 dan sekarang udah mulai naik lagi ke 81 rupiah. Kalau misalnya kita mau lihat dari sisi key stats-nya, di sini current ratio masih sangat sehat di 3,95
DER-nya di 0,38, jadi masih cukup oke. Dan kita perhatikan di sini current rasionya, PE ratio di 11,84, dan yang cukup menarik adalah current book value ratio-nya di 0,35 kali. Dan kalau misalnya kita mau perhatikan dari sisi PE band-nya, sebenarnya harga saham GPRA ini masih di tengah-tengah ya, di tengah-tengah PE band di sekitaran 81. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada upside potensial ke 120 dan ke 158. Jadi potensi kenaikannya cukup lumayan. Kalau misalnya kita pakai hitung-hitungan kasar, sekarang market cap di 346 miliar ya, 346 miliar. Sementara tadi kita lihat sendiri labanya di kisaran 40 sampai 50 miliar. Ya, anggaplah PE ratio 10 kali ya, berarti harga wajarnya sekitar 400 sampai 500 miliar. Jadi masih ada upside potensial buat GPRA, cuman kita mesti perhatikan apakah proyek-proyek mereka ini ke depannya masih bisa bagus atau tidak. Oke, jadi demikian dari saya tentang GPRA. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.